Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur kepadamu karena berkat pimpinan dan perlindungan, penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada lagi saat ini, di hari yang baru, dengan kekuatan baru, dan kami percaya juga berkat-berkat baru Tuhan sudah sediakan bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami, berikan pengertian dan hati yang taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ulangan 1 ayat 38. Tertulis demikian, Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Frederick Douglass lahir sebagai anak seorang budak berkulit hitam dan menjadi budak semasa hidupnya hingga akhirnya ia dapat terbebas dari statusnya sebagai budak dan kemudian menjadi seorang pemimpin nasional dan negarawan Amerika Serikat. Kisah hidupnya menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dan terus berjuang. Tuhan merancang kita menjadi kepala, bukan ekor, naik dan bukan turun. Hal ini berbicara lebih dalam tentang kondisi rohani kita, yaitu menjadi pribadi yang berkemenangan atas dosa, tidak diperbudak oleh iblis, naik seperti Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai hidup. Di samping itu saudara, secara literal pun Tuhan menghendaki hidup kita naik dan menjadi kepala, dalam arti bahwa kita mengalami kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan, di mana pemeliharaannya yang ajaib dinyatakan. Bangsa Israel yang ada di Mesir adalah ibarat seperti ekor. Mereka ada di bawah, tapi bangsa Israel yang dipimpin keluar dari Mesir dirancang Tuhan untuk menjadi kepala, menjadi pemimpin, tidak di bawah tapi di atas, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi dunia. Dalam Ulangan pasal 1 ayat 38 ini dikatakan, Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Yosua dulunya adalah seorang budak di Mesir. Ia dilahirkan di Mesir dari keluarga keturunan Yakub atau Israel. Dan karena mereka yang ada di Mesir telah diperbudak oleh Firaun, maka mau tidak mau, Yosua tidak dapat mengubah statusnya sebagai seorang budak pada waktu itu. Selama kurang lebih 40 tahun, ia menjadi budak di Mesir, hingga Musa memimpin mereka semuanya keluar dari sana dan menuju ke tanah perjanjian. Selama dalam pimpinan Musa, Yosua menjadi seorang pelayan atau hamba bagi Musa. Namun dalam saat menjelang kematian Musa, Tuhan memilih Yosua menjadi seorang pemimpin untuk membawa bangsa Israel mengalami penggenapan janji Tuhan. Yosua adalah manusia yang sama seperti kita, dan kita pun bisa memiliki prestasi yang sama seperti yang dialami Yosua. Dari budak ia menjadi seorang pemimpin karena penyertaan Tuhan. Dan Tuhan meneguhkan penyertaannya dengan berbagai manifestasi mujizat dan kemenangan. Namun pemilihan Tuhan atas Yosua tidak terjadi juga dengan sembarangan. Ada sikap Yosua yang menyebabkannya naik menjadi seorang pemimpin. Sikap Yosua adalah ia percaya sungguh pada janji Tuhan dan ia menguatkan hatinya dalam setiap kesukaran yang ada. Serta ia tidak membiarkan mentalitas budak ada terus pada dirinya.
melainkan ia berinisiatif, kreatif, dan tidak takut menghadapi tantangan. Ia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolongnya dan memampukannya mengatasi semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau memakai saudara dan saya menjadi pemimpin-pemimpin. Dia mau mengangkat kita. Jangan biarkan diri kita terus terpuruk berada di bawah dan merasa tidak bisa melakukan apapun. Percayalah saudara, janji Tuhan ya dan amin, dan pasti terjadi dalam hidup kita. Apapun kesukaran yang ada, kita pasti sanggup untuk mengatasinya. Karena Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi ini, ada bersama-sama dengan kita. Dan terlebih utama dari semuanya itu, mari kita tidak hidup dalam perbudakan dosa. Jadilah pemenang-pemenang dalam kasih karunia-Nya. Alamilah berkat Tuhan secara jasmani dan rohani dalam hidup kita. Tuhan mengangkat kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita, menyadarkan kepada kami bahwa kami semua dirancang Tuhan menjadi kepala bukan ekor, menjadi pemimpin-pemimpin. Tuhan mau mengangkat kami, bukan membuat kami turun. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya teguh pada janji firman-Mu. Meskipun ada kesukaran, ada tantangan di depan kami tidak mau takut, kami tidak mau gentar. Kami mau menguatkan hati kami untuk tetap percaya dan mengatasi semua dengan kekuatan kuasa Tuhan. Penuhi hati kami dengan roh-Mu ya Tuhan, dan berikan kami pengenalan yang semakin dalam akan Tuhan. Semakin kami mengerti akan kehendak-Mu, dan semakin kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Biarlah hikmat-Mu Tuhan limpahkan, tuntunan dan kuasa-Mu Tuhan berikan, untuk kami melakukan segala tugas aktivitas kami dengan penuh keberhasilan dan menyenangkan hati Tuhan, serta menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan setiap tubuh yang sakit, menyempurnakan tubuh kami. Dan yang sedang dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu yang heran Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan situasi bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Dalam situasi politik pemilu saat ini, berikanlah keamanan dan kedamaian. Tuhan tolong ya Tuhan, supaya bangsa kami tetap bersatu dalam persaudaraan. Berkatilah juga semua bangsa di dunia ini, berikanlah kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, agar mengenal-Mu ya Tuhan, percaya kepada-Mu dan terima anugerah keselamatan. Berkat-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa berjalan dalam kemenangan-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!